Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Octavia Arianti. Saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran matematika yang dikemukakan oleh Browner. Uh, uh, Hari ini gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kah? Jangan sakit-sakit ya, harus sehat terusnya. Kali ini saya akan memaparkan tentang teori belajar dari Brownell. Nah, maksudnya teori belajar dari Brownell itu apa sih? Nah, maksudnya dari teori belajar Brownell ini, teori belajar yang dikemukakan oleh William Browner. Nah, kita akan masuk ke profil tokohnya, yaitu Brownell-nya sendiri. Brownell adalah salah satu ahli yang memberikan sumbangan pikiran dalam teori belajar adalah William Arthur Brownell. Nah, nama aslinya itu William Arthur Brownell, adalah tokoh besar dalam matematika pendidikan di abad 20. Brownell lahir pada tanggal 19 Mei 1895 di Smethport, Pennsylvania, dan wafat pada tanggal 24 Mei 1977. Ia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di Smethport dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Allen's College, di mana mendapat gelar AB pada tahun 1917. Lanjut, yaitu asal munculnya teori belajar dari Brownell ini. Nah, Brownell ini mengadakan penelitian mengenai pembelajaran anak, khususnya pada aritmatika, mengemukakan belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian atau yang dikenal dengan meaning theory atau teori bermakna. Dan dalam perkembangan, ia meletakkan pondasi munculnya matematika baru. Jika dilihat dari teorinya, ini sesuai dengan teori belajar mengajar psikologi Geslat. Nah, yang mengutamakan kepada pengertian dan belajar bermakna. Aliran psikologi Geslat ini terjadi di Amerika Serikat pada sekitar tahun 30-an. Ya, kita lanjut ke tahapan yang dikemukakan oleh teori Brownell ini. Jadi yang pertama itu ada drill theory atau teori hafalan. Nah, pada teori hafalan ini pada permulaan dikeluarkan pada abad ke-20. Berkembang aliran mental yang mempunyai keyakinan bahwa otak itu seperti otot terdiri dari gumpalan-gumpalan yang disebut fakulti-fakulti. Karena itu, agar supaya otak itu harus dilatih, makin keras atau makin kuat, latihannya makin baik, dan makin belakang dilakukan makin kuat latihannya. Maksudnya apa? Misalkan, kita contohkan batu yang selalu ditetesi oleh air. Nah, dari mana itu kalau batu selalu ditetesi air, batu itu juga akan lama-lama akan mengikis, akan mengolong. Nah, itu juga sama seperti otak kita, semakin digali, kita perkuat latihan-latihan, nah itu akan semakin gampang untuk masuk materinya. Nah, yang selanjutnya ada meaning theory atau teori bermakna. Menurut teori makna, anak itu harus melihat makna dari apa yang dipelajarinya. Anak harus tahu makna dari simbol yang ditulis dan kata yang diucapkannya. Dan inilah adalah isu utama pada pembelajaran matematika. Teori makna mengakui perlunya drill dalam pembelajaran matematika, bahkan dianjurkan jika memang diperlukan. Jadi drill itu penting, tetapi dilakukan apabila suatu konsep, prinsip atau proses telah dipahami dan dimengerti oleh para siswa. Nah, maksudnya dari sini tuh cara memahami itu melalui penjelasan. Misalkan kita nggak tahu nih, misalkan segitiga Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu dari mana? Nah, kita akan bisa lebih memahami jika lebih memperdalam lagi materi segitiga Pitagoras itu sendiri. Nah, kita lanjut ke contoh pembelajarannya. Yang pertama kan ada tadi drill theory meaning theory. Nah, itu tuh siswa belajar menghafal. Jadi lama kelamaan dia menghafal, makin lancar, makin dia memahami sesuatunya itu. Nah, misalkan kayak di les-les kupon biasanya tuh mengulang-ulang gitu kan. Misalkan 5 tambah 7 12, nanti bisa dibalik jadi 7 tambah 5 12, atau bisa jadi 12 kurang 5 sama dengan 7. Nah, itu kan akan menjadi hafalan anak-anak di otaknya, jadi dia semakin hafal. Nah, terus yang kedua itu ada siswa belajar dengan pengertian. Nah, maksudnya dari pengertian ini apa? Jadi siswa diberikan contoh soal. Nah, itu kan misalkan kalau mau menjelaskannya lebih mudah kan tinggal 14 tambah 16 sama dengan 30.
itu habis kan, maksudnya lah 30 dapat dari mana, maksudnya itu. Nah itu akan dijabarkan agar anak-anak lebih mengerti atau siswa-siswa akan lebih mengerti. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar Brownell. Nah, dari yang pertama itu ada kelebihan dari teori belajar Brownell. Nah, kelebihannya itu adalah menurut Brownell ini memiliki kelebihan dalam mengedepankan pemahaman tentang proses mental internal seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Hal ini memungkinkan pendidik dan psikolog untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan memahami bagaimana individu memproses informasi secara mendalam. Maksudnya dari sini kan dari teori Brownell tuh mengulang-mengulang dan memberikan pengertian yang secara mendalam. Nah, itu bagus untuk individu memproses informasi. Yang kedua ada kelemahan dari teori belajar Brownell, yaitu kelemahan perkembangan pembelajaran matematika dalam negeri seolah nampak jelas, yakni pembelajaran kurang menekankan pada pengertian, kurang adanya kontinuitas, kurang merangsang anak untuk ingin tahu, dan lain sebagainya. Ditambah lagi masyarakat dihadapkan pada kemajuan teknologi. Nah, maksudnya dari kelemahan ini kan dari teori Brownell itu cuma diajarkan mengulang dan memahami dengan pengertiannya itu, sedangkan untuk pengetahuan yang belum diketahui oleh siswa itu sendiri itu kurang ada dari teori belajar Brownell. Nah, itu menjadi salah satu kelemahan dari teori belajar Brownell. Nah, sampai sini saja pertemuan kita kali ini, atau saya yang sudah memaparkan. Semoga pada pendengar semua ilmunya semoga bermanfaat bagi saya maupun pendengar. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.